Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat memprihatinkan, di mana kejadian itu melibatkan 3 orang bocah yang masih di bawah umur, dan mereka menjadi korban atas ketidakmanusiawian dari seorang manusia. Ketiga balita tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas di samping rumahnya. Mereka semua mengalami luka yang cukup parah pada bagian perut serta tempurung kepalanya. Salah satu di antaranya bahkan ada yang sampai keluar organ tubuhnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa aktor utama atas terjadinya peristiwa itu ternyata diinisiasi oleh seorang pemuda pengangguran. Dia diduga keterbelakangan mental dan selama ini hidupnya selalu menyendiri. Pada pengakuan yang disampaikan oleh si pemuda tersebut, di sana dia mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak menyesal melakukan perbuatan itu. Si pemuda mengumpat bahwa ketiga bocah memang pantas dieksekusi karena sering menghina serta mencacinya. Para bocah itu selalu saja meledeknya dan atas alasan itulah nalurinya tiba-tiba saja hilang, hingga sebilah tajam kemudian diambilnya sebagai cara untuk melakukan pembinasaan. Lalu bagaimana kisah selengkapnya dari peristiwa yang memilukan itu? Pada kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Terlebih pada kisah ini ada andil besar dari peranan orang tua yang cukup teledor, sebab faktanya ketiga anak tersebut dipaksa ditinggal sendirian karena mereka sibuk bekerja. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Si pria yang menjadi algojo itu bernama Rudi Sihaloho dan berusia sekitar 41 tahun. Dia bertempat tinggal di desa Bandar Halipah di Kecamatan Percutuan di Kabupaten Deli Serdang di Sumatera Utara. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh para tetangga, di sana mereka mengungkapkan bahwa sosok dari Rudi ternyata baru 10 tahun menetap di lingkungan mereka. Pria itu dinilai memiliki kepribadian yang cukup pendiam dan cenderung sangat aneh. Rudi Sihaloho juga orangnya susah untuk diajak berinteraksi, dan para warga mengetahui bahwa dia hanya tinggal sendirian di rumah yang ditempati. Akan tetapi pada kenyataannya pria yang berusia 40 tahun itu ternyata sudah punya anak dan istri. Keluarganya sempat tinggal bersama namun harus terpecah karena permasalahan ekonomi. Sang istri disinyalir pergi dengan begitu saja karena memilih untuk hidup dengan pria yang lain. Hal itu disebabkan dirinya tidak kuat untuk menahan segala persoalan finansial. Terlebih Rudi Sihaloho juga berstatus seorang pengangguran sudah sejak lama. Diketahui bahwa Rudi sebenarnya sangat mengupayakan agar pernikahannya tetap utuh, namun problematika tidak bekerja tentu menjadi masalah besar dan keterbatasan fisik karena penyakit sawan juga menjadi penghalang untuknya mendapat pekerjaan. Rudi Sihaloho kerap sekali kejang-kejang ketika sedang kelelahan dan banyak perusahaan tentu tidak mau ambil resiko karena apa yang sedang dideritanya. Kehidupan pasca bercerai kemudian membuat Rudi menjadi sangat terpuruk. Dia bahkan sering menghabiskan banyak waktu hanya untuk sekedar melamun. Rudi memilih untuk memendam sendirian segala rasa yang membuat batinnya terluka parah. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Rudi kemudian lebih tenang sendirian. Dia bahkan memilih untuk sama sekali tidak berkomunikasi dengan siapapun termasuk kedua orang tuanya. Rudi Sihaloho hanya akan sekedar menjawab sewaktu dirinya ditanya dan selebihnya dia lebih banyak berdiam diri. Di sini keluarga besar dari pria tersebut sebenarnya mengetahui mengenai problematika yang sedang dihadapinya. Namun kurangnya pengetahuan serta tidak memahami bagaimana menanganinya membuat mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pada kondisi jiwa yang terguncang itu pun dia hanya dibiarkan sendirian di rumahnya. Sebab pada dasarnya rasa trauma seperti ini sering sekali membuat seorang pengidapnya menjadi sangat terpuruk. Mereka seolah menganggap bahwa dunianya sudah runtuh dan tidak ada tenaga lagi untuk melanjutkannya. Mereka lebih baik menyimpan segala kegelisahan itu sendirian, padahal yang terburuk adalah perasaan itu terus-menerus menggerogoti batas nurani serta akal sehatnya. Hal ini kemudian tercermin dari rutinitas keseharian Rudi Sihaloho, di mana dia sering keluar rumah dengan tatapan yang kosong dan gairah untuk menjalani kehidupan sudah tidak lagi dia tunjukkan.
Dari sini beberapa orang kemudian mulai sering menghardiknya. Mereka berpikiran bahwa Rudy memiliki keterbatasan mental secara menyeluruh. Dan predikat itu tertanam di lingkungan sekitar dan bahkan meracuni pikiran dari anak-anak yang ada di sana. Menurut pengakuan yang disampaikan oleh Rudy di hadapan petugas kepolisian, dia mengaku bahwa dirinya kerap sekali dijadikan objek pembulian oleh masyarakat sekitar. Hal itu bahkan dilakukan oleh para bocah yang rata-rata usianya di bawah 10 tahun. Para bocah tersebut seolah menganggapnya seperti bahan ejekan yang sangat menantang. Mereka secara brutal melakukan olokan pada pria yang berusia 40 tahun tersebut. Di sini respon dari Rudy Sihaloho juga sering memasang wajah yang marah namun tidak melakukan tindakan apapun. Namun kemarahan itulah justru menjadi objek yang membuat para bocah terhibur dengannya. Dalam posisi ini para bocah itu sebenarnya tidak memahami konteks dari benar dan salah. Di dalam kepala mereka tindakan menghardik orang lain itu adalah sebuah hiburan. Dan kemungkinan mereka tidak diberi pemahaman atau pengertian oleh kedua orang tuanya. Hingga ketika Rudy Sihaloho sedang melintas di depan para bocah, secara naluri mereka menjadikannya objek pengejekan sebab beranggapan bahwa itu adalah sebuah kebahagiaan. Dan dampak atas apa yang para bocah itu lakukan kemudian menjadi sebuah petaka yang tidak terbayangkan sebelumnya. Di mana Rudy Sihaloho yang menjadi objek ejekan malah seketika berubah menjadi seorang monster. Dan para bocah dibinasakan pada kemarahan atas segala hinaan tersebut. Dalam penuturan yang diceritakan oleh Rudy Sihaloho di ruang penyelidikan, di sana dia berkata bahwa kejadian itu terjadi pada jam 10:30 siang. Dan dia saat itu sedang duduk bersantai di sebuah kursi panjang. Ketika itu Rudy Sihaloho ternyata bertemu dengan 3 orang bocah. Masing-masing berusia 7 tahun, 4 tahun, dan yang terkecil sekitar 1 tahun. 2 di antara bahkan adalah kakak beradik dan rumahnya berada persis di depan tempat tinggalnya. Menurut keterangan yang disampaikan oleh si paman dari 2 bocah tersebut, dia mengatakan bahwa keponakannya itu memang setiap hari sering ditinggalkan oleh kedua orang tuanya bekerja. Ibunya adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit besar di Deli Serdang. Sementara bapaknya adalah supir taksi online. Pada saat itu keduanya sama-sama pergi bekerja dan meninggalkan mereka. Biasanya kedua bocah tersebut dititipkan ke tetangga ataupun dikurung di rumah. Namun pada kejadian tersebut sang bapak nampaknya lupa memberitahukan bahwa kedua anaknya ditinggal dan para bocah itu kemungkinan keluar rumah untuk pergi ke warung membeli jajanan. Sebenarnya lingkungan di sekitar para bocah itu sangat aman dan tidak pernah ada kejadian apapun. Mereka memang terbiasa dibiarkan keluyuran sendirian. Sebab di sini juga tidak ada jalan raya ataupun tidak banyak kendaraan yang melintas. Akan tetapi yang tidak disadari oleh sang paman, keponakannya itu ternyata melakukan tindakan yang tidak sopan serta terindikasi pembulian kepada pria yang berusia 40 tahun. Dan hal tersebut diceritakan langsung oleh Rudy ketika dia di kantor kepolisian. Dalam pengakuannya, Rudy Sihaloho saat itu sedang termenung pada teriknya matahari. Akan tetapi tiba-tiba saja dia tertegun dengan ejekan dari rumah sebelah, di mana salah seorang bocah yang berusia sekitar 7 tahun mengejeknya. Si bocah yang bertampang polos itu melontarkan beberapa kata yang tidak pantas tanpa sebab apapun. Rudy Sihaloho mengaku bahwa dirinya tidak berbuat macam-macam, namun mereka malah menghinanya hingga menjulurkan lidahnya. Kedua bocah lainnya bahkan tertawa bersama ketika dia memasang wajah yang marah. Di sini naluri kemarahannya kemudian muncul dengan begitu saja. Dia sempat membentaknya namun mereka seperti tidak menghentikan aksi meledeknya. Rudy benar-benar dibuat kesal oleh ketiga bocah di siang hari tersebut. Terlebih amarahnya juga berkembang pada kenyataan bahwa kedua orang tua para bocah itu sempat memiliki masalah dengannya. Tepat pada sekitar 6 bulan yang lalu mereka pernah berdebat persoalan buang sampah sembarangan di pinggir rumahnya. Dari perdebatan itu kedua orang tua si bocah bahkan sering mengumpatnya. Dalam pengakuannya Rudy sering dihina karena tidak bekerja dan memiliki mental yang buruk. Atas segala rasa yang tersimpan rapi sebagai sebuah dendam yang melekat tersebut, Rudy Sihaloho kemudian terpancing untuk melakukan tindakan yang lebih agresif. Saat itu dia kemudian mengambil sebilah tajam yang berada di dapurnya dan ketiga bocah itu kemudian dikejarnya serta berusaha untuk ditangkapnya. Hingga setelah berada di hadapan mereka, Rudy semakin berambisi pada rasa amarahnya yang sudah terpendam lama.
Pada momen tersebut ketiga bocah itu sebenarnya langsung ketakutan. Mereka bahkan menangis dan memohon maaf atas kesalahannya hingga berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Salah satu bocah bahkan meminta pengampunan dengan cara hampir berlutut di hadapannya. Namun kewarasan dari Rudy sudah hilang begitu saja dan dia menjelma sebagai seorang monster yang sedang siap memangsa. Tidak ada rasa kasihan padahal mereka masih berusia di bawah umur dan batas toleransi itu dianggapnya sudah tuntas sebab setiap hinaan yang tertuju kepadanya sudah sangat keterlaluan. Dan satu tebasan kemudian bersarang pada salah satu bocah yang ada di sana dan selanjutnya ke bocah yang lain hingga secara bergantian mereka langsung tersungkur jatuh bersamaan. Dia benar-benar bertindak sebagai seorang algojo yang sangat beringas. Tempurung kepala mereka bahkan ada yang hampir pecah karena sabetan tersebut. Salah seorang bocah bahkan diperas perutnya hingga sampai keluar bagian organ dalamnya. Pada saat itu suasana di lingkungan sekitar memang sedang sepi. Para warga kemungkinan banyak yang sedang bekerja dan berada di dalam rumah. Hingga apa yang dilakukan oleh Rudy sama sekali tidak dapat tercegah. Diperkirakan kejadian ini berkisar pada jam 10:30 dan waktu eksekusi dilakukan tidak sampai setengah jam. Dan setelah Rudy melihat banyak noda merah serta teriakan para warga yang mulai menyadari perbuatannya, pria 40 tahun itu kemudian menjauh sambil membawa sepedanya. Saat itu Rudy Sihaloho ternyata langsung menuju ke kantor kepolisian. Jiwanya memang terguncang hebat namun dengan gagahnya dia mau mengakui perbuatan salah yang sudah dilakukan. Dan menyerahkan diri adalah solusi sebagai bentuk dari tanggung jawabnya. Akan tetapi pada saat diinterogasi Rudy mengatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak menyesal atas pembinasaan tersebut. Dirinya meyakini bahwa itu adalah bentuk dari pembelaan diri atas segala pembulian yang sudah terjadi. Singkat cerita, masyarakat setempat kemudian membawa ketiga bocah tersebut ke rumah sakit terdekat. Satu orang dinyatakan sudah berpulang, sementara dua orang lainnya menyusul setelah berada di ruang gawat darurat. Kedua orang tua mereka tentu langsung dibuat histeris mengetahui itu. Mereka benar-benar tidak menyangka dengan apa yang sudah diperbuat oleh pelaku. Sang bapak mengaku bahwa dirinya memang pernah terlibat pertikaian dengan Rudy Sihaloho dan dirinya menuduh bahwa ini adalah perbuatan yang sudah direncanakan dan tertuju terhadapnya. Namun ketika itu dia sedang tidak ada di rumah dan memilih melampiaskannya pada dua bocah yang tidak bersalah. Sebuah kisah yang tentu sangat memprihatinkan dan memilukan. Ketiga bocah itu sebenarnya masih belum mengerti tentang benar dan salah dan Rudy Sihaloho menghukumnya pada kenestapaan di akhir hidup mereka. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasa sakit yang ditimbulkan, terlebih salah satu bocah sudah meminta pengampunan malah ditebas tanpa perkiraan. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Saya berharap peran orang tua harus lebih mengontrol atas perilaku para anak di rumah. Sebab umpatan atau ejekan itu bisa saja tercipta karena pengaruh media sosial yang ditontonnya. Dan hal itu menjadi momok menakutkan karena jiwa anak yang mudah terpengaruh. Menurut keterangan yang saya dapatkan, petugas kepolisian memberi informasi bahwa Rudy Sihaloho dinyatakan tidak memiliki kelainan jiwa atau semacamnya. Namun hal ini masih ditindaklanjuti pada penyelidikan dari tim psikolog yang lebih berkompeten. Hingga vonis yang akan diberlakukan pada pria 40 tahun itu adalah di penjara seumur hidup, namun kemungkinan lainnya sekitar 15-20 tahun di dalam jeruji besi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.